Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Masih penjelasan surat Abasa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Abasa ayat kedua. Allah berfirman, wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Wa ma, dan bahwa apa, yudrika adalah memberitahu itu mak kepada engkau, yu'limuka yakni memberitahu itu mak kepada engkau, la'allahu bisa jadi itu orang yang buta, yazakka adalah membersihkan diri orang tersebut. Ayatatahharud yakni membersihkan diri orang tersebut minadzunubi dari dosa-dosa, bima dengan sebab perkara yusma'u yang terdengar itu ma minka darimu, au yadzakaru atau menerima nasihat orang yang buta tersebut, ayat ta'idu fatanfa'ahu dzikra maka berguna baginya peringatan. Al-idatu yakni nasihat, al-masmu'atu minka yang didengar darimu. Jadi salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menjelaskan tentang kemuliaan orang yang mau menerima nasihat, yang ingin mendapatkan nasihat. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang yang buta, ya, lalu dia meminta nasihat. Lalu yang mana nasihat tersebut akan berguna untuk orang tersebut, dia akan menerima nasihat tersebut. Dengan menerima nasihat, dia bisa membersihkan diri dari perbuatan dosa. Ini diantara keuntungan, keistimewaan orang yang mau mendengar nasihat, orang yang mau menerima nasihat, ya. Saat itu Nabi SAW sedang dakwah, sedang sibuk mengajak para pimpinan-pimpinan kafir Quraisy untuk memeluk agama Islam. Dan Nabi tidak tahu saat itu orang yang buta tersebut tidak tahu bahwa Nabi sedang sibuk berdakwah. Nah, di sini menjadi pelajaran untuk kita, alangkah pentingnya mendengarkan nasihat. Alangkah pentingnya kita menerima nasihat. Apa pentingnya menerima nasihat? Ada harapan kita bisa memperbaiki diri, membersihkan diri dari perbuatan dosa. Jadi mendengar itu sangat penting, ya. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa'alam anna sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi. Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan adalah dua pintu yang dibukakan, yang terbuka menuju hati. Jadi yang masuk ke dalam hati kita itu melalui mata dan pendengaran, ya. Yang kita lihat, yang kita dengar itu jalurnya kemana nyampainya? Ke hati, ya. Yang kita lihat ini masuknya kemana? Ke hati. Yang kita dengar masuknya ke hati. Maka harus betul-betul dijaga, jangan sembarangan melihat, jangan sembarangan mendengar.
Kenapa? Ada pengaruhnya nanti kepada hati kita. Ada efek, ya, ada athar, ada pengaruh kuat kepada hati. Ketika yang kita lihat yang baik, yang kita dengar yang baik, itu menjadi efek atau pengaruh baik nanti hatinya. Karena yang masuk ke dalam hatinya itu perkara-perkara yang baik. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minha, akan kembali ilaihi kepada itu hati, kullu ma yadkhulu minhuma, setiap apa saja yang masuk dari itu penglihatan dan pendengaran. Ketika yang kita dengar yang baik-baik, nanti hatinya jadi baik. Ya, kita dengarin Al-Quran, beda nanti hatinya. Ya, menjadi terang, menjadi lapang, ya, menjadi lembut, karena yang kita dengar yang baik. Yang kita lihat yang baik-baik itu beda, nanti ada pengaruh ke dalam hati kita. Jadi mempengaruhi baiknya dan buruknya hati kita, tergantung bagaimana yang kita lihat dan yang kita dengar. Itu harusnya. Nah, ini penting, harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan pendengaran, salah menggunakan penglihatan. Anu kuduna teh urang ngadenge, kalakah henteu ngadenge. Ya, anu kuduna teh urang tong ngadenge, kalakah di dengekeun. Tah eta salah urang teh. Anu kuduna ditinggali teu di aya nu ulah kalakah. Nah, itu jadi salah. Nanti hati nanti ngaco dah itu. Karena salah kita melihat, karena salah kita mendengar, akhirnya hatinya juga salah nanti. Isi hatinya salah, menjadi gelap hatinya. Hatinya menjadi kotor karena yang masuk ke telinga kita, yang masuk ke mata kita, yang kotor-kotor. Ya, nah, mudah-mudahan kita tiap hari mendengar nasihat Quran. Mudah-mudahan ini menjadi penerang hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa kam min syai'in yasma'uhu al-insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ilal qalbi. Wa kam, dan banyak sekali, min syai'in, sesuatu, banyak sekali sesuatu, yasma'uhu, yang mendengar kepada itu sesuatu, siapa insanu, manusia, au yarahu, atau melihat itu manusia kepada itu sesuatu, mimma la yanbaghi, dari perkara yang tidak seyogianya, yang tidak sepantasnya dilihat, yang tidak seyogianya didengar. Itu yasilu minhu atharun ilal qalbi, sampai minhu, dari itu sesuatu, atharun, pengaruh, ilal qalbi, kepada hati, yang mana tak suruh izalatuhu anhu, yang sangat sulit menghilangkannya itu sesuatu, anhu, dari itu hati. Akhirnya mengganggu, karena salah ya yang mendengar, mengganggu, akhirnya mengganggu kepada hatinya, karena salah dia melihat, mengganggu kepada hatinya, akhirnya sholatnya terganggu, akhirnya ibadahnya terganggu karena salah menggunakan penglihatan dan pendengaran. Jadi kalau sudah ada pengaruh kepada hati, itu sangat sulit untuk menghilangkannya. Fa innal qalba sari'ut ta'atsur bi kulli ma yaridu alaih, karena sesungguhnya hati itu sangat cepat terpengaruhi dengan setiap apa-apa yang datang kepada itu hati. Kacida pisan gampang kapangaruhana hate, kusakur-sakur anu asup datang kana hate. Wa idza ta'atsara bi syai'in ya'suru mahwu anhu, dan apabila sudah terpengaruhi hati ini dengan sesuatu, maka sulit untuk menghapuskannya itu sesuatu dari itu hati. Nah, itu hese ketinggal ngitkeun teh, di mana hatena geus kapangaruhan ku eta perkara anu asup kana hate.
Jadi usahakan ya, kita jaga penglihatan kita jaga pendengaran kita, usahakan yang masuk, yang kita lihat sesuatu yang akan pengaruhnya baik untuk hati kita, yang kita dengar pengaruhnya yang baik untuk hati kita, jangan sampai yang merusak kepada hati kita. Kemudian apa diantaranya penyebab, apa keuntungannya atau keistimewaannya ketika pendengaran ini kita gunakan kepada yang baik, seperti mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dengarkan Al-Quran, penjelasan Quran, nasihat hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkandung di dalam ayat-ayat Quran dan hadis tersebut, adanya janji dari Allah, adanya ancaman dari Allah, adanya urusan-urusan akhirat yang terkandung di dalam ayat dan hadis tersebut, kisah-kisah para nabi dan mukjizat-mukjizat para nabi, dan yang terkandung pada ayat tersebut perkara-perkara ya, musibah-musibah yang menimpa kepada orang-orang yang menentang kepada ajakan para nabi. Juga di dalam akhbar ayat-ayat tersebut menjelaskan bagaimana sifat orang-orang soleh, hatinya zuhud di dalam dunia, pada urusan dunia, dan sangat cinta di dalam urusan akhirat. Nah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ya kita dengarkan, kita simak. Maka kalau ada orang yang beri nasihat, usahakan kita simak, kita dengarkan, ya, renungkan itu dengan niat yang baik. Mengapa seperti itu? Karena ada pengaruh kepada iman kita. Apa pengaruhnya? Ketika pendengaran kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disertai dengan niat yang baik, itu menjadi sebab kuatnya iman dan bertambah kualitas iman. Kuat iman, kan iman itu derajat iman, kualitas iman kita itu kadang kuat, kadang lemah. Di antara penyebab orang berpaling dari urusan akhirat, ya, berpaling dari urusan akhirat, dia tidak mementingkan urusan akhirat, ya, sebaliknya dia lebih mengutamakan urusan dunia. Salah satu penyebabnya adalah du'ful iman, lemahnya keimanan. Nah, lemah keimanan ini salah satu penyebab orang berpaling dari ketaatan dan menuju kepada kemaksiatan. Ya, berpaling dari taat dan akan menuju menghadap kepada kemaksiatan. Salah satunya apa? Lemah iman. Kunaon orang kedul ibadah karena lemah iman. Imannya lemah.